Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Diwijaya dengan NRP 50012011102. Saya berasal dari Departemen Fisika Angkatan 2020 dan sekarang berdomisili di Kota Mojokerto. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian geofisika. Geofisika sendiri adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi, atau bisa diartikan sebagai mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu fisika. Lalu yang kedua, perbedaan antara geologi dan geofisika. Geologi sendiri adalah mempelajari secara langsung batuan, singkapan, sampel bor, struktur, maupun sejarah. Namun di geofisika, kita akan mempelajari bagian-bagian bumi yang tidak terlihat secara langsung di permukaan melalui pengukuran sifat fisikanya, yang mencakup juga pengukuran dan interpretasi sehingga mendapatkan informasi mengenai struktur bawah permukaan. Contohnya adalah membedakan keadaan dan sifat dari mantel bumi, selubung bumi, dan inti bumi melalui gelombang seismik. Lalu, untuk aplikasi geofisika sendiri bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti mengeksplorasi bahan bakar fosil, layaknya minyak, gas, maupun batu bara, mengeksplorasi mineral yang mengandung logam, eksplorasi air tanah, investigasi lokasi konstruksi, maupun investigasi arkeologi. Lalu selanjutnya saya akan mempelajari tentang struktur dalam bumi. Jadi di bumi bagian luar ini terdapat crust atau kerak dengan ketebalan 5-70 km. Lalu yang kedua ada mantel bumi dengan ketebalan 2.850 km. Selanjutnya ada inti luar ya dengan ketebalan 2.200 km dan inti dari bumi itu sendiri dengan ketebalan 1.270 km. Lalu untuk komposisi kimianya, di kerak ini ada silikon, oksigen, aluminium, besi, kalsium, dan zodium. Untuk bagian mantel bumi ada besi, magnesium, aluminium, silikon, dan oksigen. Dan untuk inti luar bumi ini terdapat iron atau besi, nikel, sulfur. Sedangkan untuk intinya sendiri hanya ada besi saja. Kemudian saya akan membahas tentang kerak. Kerak sendiri hanya terdapat di permukaan bumi di mana kita tinggal ya teman-teman. Dan untuk kerak adalah lapisan yang paling tipis sekitar 5-70 km. Hanya menampung 1% dari massa bumi. Dengan komposisinya yang hanya bebatuan dan tanah saja. Lalu selanjutnya kerak sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kerak benua yang terdiri dari daratan dan batuan-batuan, namun rapatannya kurang, yaitu tidak terlalu rapat. Yang kedua ada kerak lautan, dia lebih tebal daripada kerak benua, namun lebih rapat. Selanjutnya ada mantel bumi. Mantel bumi adalah bagian yang paling tebal dari struktur bumi sendiri, sekitar 2.900 km, hampir 3.000 km, dengan suhu 870 sampai 2.200 derajat Celcius. Untuk massanya sendiri 66% dari massa bumi, dengan komposisi batuan-batuan yang meleleh atau bisa disebut sebagai magma. Selanjutnya ada inti. Inti bumi ini sangat panas, sekitar 2.200 sampai 4.400 derajat Celcius. Dengan temperatur yang sangat tinggi, dia juga
memiliki tekanan yang tinggi. Jadi semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi pula tekanannya. Inti bumi berada di 4.000 miles dari permukaan bumi. Ukurannya hampir sama dengan planet Mars juga. Untuk komposisinya terdapat besi dan nikel. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.